Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Yutanbu. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman di kolom komentar. Intinya adalah menanyakan bagaimana cara menambahkan echo reverb seperti ini pada kit BSX A7. Untuk itu saya buatkan videonya saja, karena kalau dijelaskan lewat kolom komentar dan komunitas mungkin kurang jelas, jadi saya buatkan videonya. Untuk itu simak videonya hingga selesai. Sebelum saya memulai untuk menambahkan echo reverbnya, saya ingin jelaskan dulu bahwa beberapa waktu yang lalu kit ini sudah pernah saya modif anti jeduk. Nah, sekarang kit ini sudah saya kembalikan kepada setelan pabrik. Ini resistor yang saya cabut sudah saya pasang lagi, kemudian resistor yang saya cabut ini juga sudah pasang lagi, hanya saja saya pasang di bagian belakang. Nah, kabel yang saya tambahkan di sini juga sudah saya lepas, sehingga ini adalah versi standarnya. Nah, ini saya cabut dari bagian depan ini, kemudian saya tempel di belakang, gunanya ketika saya menjelaskan nanti agar lebih jelas. Oke, bagaimana caranya? Ikuti penjelasannya. Untuk menambahkan echo reverb pada BSX A7 ini ada beberapa cara. Itu tergantung dari tujuan atau keperluan kita. Cara yang saya pilih adalah, pertama, saya ingin mempertahankan atau tetap menggunakan vol mic ini. Dan yang kedua, saya juga tetap menggunakan jack mic yang ada di modul BSX A7 ini, sehingga tidak akan merubah penampilan dari bagian depan. Yang kedua, saya juga tetap menggunakan preamp mic. Ini preamp mic-nya yang ada di kit BSX A7 ini. Alasannya adalah dengan menggunakan preamp mic di sini sudah terbukti lebih jernih, karena pada awalnya ini sama sekali tidak ada noise. Kemudian echo reverb yang saya pakai adalah echo reverb yang digital echo mic seperti ini. Nah, di sini ada dua volume mic, kemudian ada ini speed, ini reverb. Nah, yang saya gunakan nanti pada bagian digital echo ini adalah bagian efeknya saja atau echo reverbnya saja. Sedangkan preamp mic yang ada di digital echo ini akan saya bypass. Artinya akan saya lewati. Nah, yang akan saya gunakan di sini yang pertama adalah saya akan menggunakan salah satu volumenya saja atau potensinya saja. Gunanya adalah untuk setting dengan volume mic yang ada di sini, biar nanti hasilnya tidak storing atau terlalu nyaring ya. Jadi saya pakai satu. Yang pertama, dari sini pertemuan antara dua potensio mic adalah di sini. Di sini dihubungkan oleh kapasitor atau elko, nilainya berapa ini? 0,47 mikrofarad ya, 50 volt. Ini nanti akan saya cabut. Ini akan saya cabut ya. Nah, kemudian akan saya gunakan pada bagian potensinya saja. Nanti kita sambungkan dengan bagian input. Sementara itu, bagian input yang masuk ke preamp mic di sini diputus. Ini putus, bisa kita dekatkan. Terlihat? Ini saya putus. Ya, jadi tidak ada sambungan lagi dari preamp mic masuk ke echo reverb. Jadi dari ini di sini preamp mic ini resistor 82K masuk ke input. Ini saya putus. Jadi tidak ada hubungan lagi dengan preamp mic yang ini ya, tidak ada.
Ini penguat, ini preamik. Preamik tidak masuk lagi ke reverb. Nah, dari reverb outputnya ini tadinya saya coba, saya putus juga, ternyata tidak kuat atau suaranya sangat kecil, sehingga saya sambung lagi. Nah, kita gunakan penguatan pada op amp ini, dan hasilnya bagus. Nah, ini elko-nya sudah terlepas, sehingga potensiometer dengan preamik sudah tidak berhubungan lagi. Nah, maka kita bisa gunakan potensio ini untuk input dari jack mic langsung ke bagian echo reverb. Kita sambung kabel. Saya sudah siapkan kabel untuk menyambung antara output potensio dengan input echo reverb. Sekarang sudah tersambung. Nah, jadi dari input mic masuk ke potensio mic, keluar dari potensio langsung ke bagian efek echo reverb. Jadi preamik di sini kita bebas. Selanjutnya kita akan pasangkan kabel untuk ke jack mic sini ya. Ini inputnya ya, jadi ada resistor 1 kilo, kita bisa pasang resistor 1 kilonya di sini, kita bisa pasang langsung. Input jack mic. Berikutnya adalah output. Nah, untuk output kita bisa pasangkan di sini, tapi kita bisa tambahkan ini resistor 4,7 hingga 10 kilo, itu tergantung dari sensitivitas ampli ini ya. Kita bisa coba-coba. Saya punyanya 10 kilo, saya coba dan ternyata cukup pas. Jadi saya pakai saja 10 kilo, dan ini kapasitor 104 atau 100N. Tujuannya apa? Nah, ternyata ketika dicoba tanpa ditambahkan kapasitor 100N lagi, suaranya terlalu ngebas menurut saya, kurang detail. Jadi dengan menambahkan 100N ini, suaranya menjadi lebih detail. Tapi itu tergantung selera. Tidak ditambah juga tidak apa-apa ya, tapi yang jelas kita tambahkan resistornya agar tidak terlalu over suaranya. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian tambahkan kabel agar bisa kita sambung ke bagian input amplifier. Kalau sudah, kita tinggal memasang catu daya. Catu daya kebetulan dari amplifier ini sudah ada catu daya yang sudah diperkecil ini atau sudah diturunkan. Mana ya? Dengan resistor 1 kilo, ini 1 kilo, ini 1 kilo, 1 kilo, kemudian menggunakan Zener 12 volt di sini, dan ada kapasitor elko 100 mikrofarad. Nah, jadi kita bisa sambungkan ke sini. Ini ujungnya di sini. Ya, jadi yang ini 100 mikrofarad ini
sudah ada zenernya, kita bisa ambil dari sini. Masih kuat ya, karena digital echo itu sangat sedikit mengambil arus. Ini masih kuat di sini. Nah, kalau tidak mau di sini, bisa ambil dari power supply utama, diturunkan dengan resistor 2K2 atau 3K3 ya, baru masuk ke catu daya yang di sini. Nah, karena saya tidak mau menggunakan catu daya utama, saya akan menggunakan catu daya yang sudah diturunkan aja. Nah, di sini saya sudah coba dan hasilnya cukup jernih ya, tidak ada noise ya, tidak ada noise, jadi saya menggunakan yang ini saja dari sini. Nah, kita perlu resistor seperti ini untuk membagi arus agar tidak tersedot ke digital. Nah, ini harusnya sama ya, cuma saya tidak punya yang sama. Ini ada resistor 470 ohm, 470 ohm. Gunakan yang 100 ohm juga bisa. Jadi ini 100 ohm, 100 ohm. Kemudian elko-nya 100 mikrofarad, 100 mikrofarad, seharusnya seperti itu. Saya tidak punya yang sama, jadi saya gunakan yang ada saja, dan itu bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada, gunakan yang sama ya. Ini 100 mikrofarad, 100 mikrofarad, 16 volt atau 25 volt. Kemudian resistornya pakai yang 100 ohm saja, 100 ohm, 100 ohm. Ini sebagai contoh, jadi saya gunakan dan bisa. Oke, cara memasangnya di depan atau di belakang sah aja. Nah, jangan terbalik. Ini bagian positif, negatif, dan ground. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, itu. Dan kita solder di bagian belakangnya. Solder dulu. Dan ini groundnya masuk ke ground juga. Groundnya lewat belakang aja ya, karena kabelnya besar. Seperti ini. Ya. Nah, ini sudah. Tinggal kita sambungkan dengan kabel. Sambungan kabel. Plus saya pilih yang kuning. Yang negatif atau min saya pilih yang biru. Sedangkan ground saya pilih yang hijau. Kita bisa tempel di sini. Ya, sudah seperti ini. Nah, ini sudah lengkap pada bagian digitalnya. Digital echo-nya sudah lengkap. Sekarang kita tinggal beralih ke bagian BSX-nya. Nah, BSX-nya saya jelaskan sedikit. Di sini input jack mic masuk ya, ada dua. Jadi sini dihubungkan dengan resistor 1 kilo. Ya, kita lihat di sini 1 kilo. Tuh, 1 kilo. Coklat, hitam, merah 1 kilo ya. Nah, ini sambungannya masuk ke bagian preamik. Nah, dari preamik ini sengaja saya lepas supaya memudahkan saya untuk menjelaskannya dan memasangnya. Nah, jadi keluar dari preamik masuk ke potensio ini. Nah, sebelum masuk ke sini saya lepas. Jadi resistornya saya lepas, ini tempatnya. 1 mikrofarad saya lepas. Bagian minnya yang saya lepas. Ini bagian min, saya lepas. Ini adalah output preamik. Output preamik masuk ke input. Jadi output dari preamik ini masuk ke bagian input. Kita solder.
atau ini dibalik aja ya biar gampang. Nah, jadi input masuk ke output preamik, masuk sini sambil ya sudah. Ini input masuk, kabel output masuk ke bagian bekas kaki yang dicabut di sini. Ini ya. Ini jalurnya ke sini atau di sini juga bisa, sama nih satu jalur. Kita sambung di situ. Ini sebagai input dari potensio, di sini aja biar tidak lepas. Ini lebih kuat karena ada kaki potensionya. Nah, sudah. Untuk catu daya, perhatikan sini. Lihat. Jangan sampai salah. Ini plus, ini plus min. Ini plus, ini min. Ini plus ya, saya lagi kita lihat ya, jangan sampai salah. Ini plus, ini min. Berarti ini plus, ini min. Ini ground. Kita solder lagi. Ini plus, yang sebelah sini. Yang sebelah kanan ini min atau negatif. Yang di tengah adalah ground. Hijau. Ini ground. Ya, selesai. Nah, ini sudah selesai. Baiklah, sekarang saatnya kita mencoba apakah berhasil atau tidak. Nah, saya menggunakan speaker kecil saja untuk mengetesnya. Ini sudah dinyalakan. Ini saya matikan. Saya nyalakan lagi. Oke. Sudah nyala powernya. Kemudian jack mic juga sudah saya tancapkan di sini. Nah, jack mic. Sekarang kita coba mic-nya. Kita nyalakan mic-nya. Belum berbunyi. Volume mic kita putar. Tes 1 2 3. Cek sound low high. Wadidaw. Oke. Sekarang BSX A7 sudah ditambah echo reverb. Nah, kira-kira seperti ini bunyinya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Saya keraskan lagi. 1 2 3. Cukup jernih, tidak ada noise, tidak ada bunyi dengung. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara ini jika ingin menambahkan echo reverb pada modul BSX A7. Kemudian pada bagian reverb bisa kita putar. Kita putar. Halo, 1. Kita ke kiri, 1. Hilang reverbnya. Kita putar ke kanan. 1 2 3. Kemudian pantulannya bisa kita cepatkan maupun kita perlambat. Kita cepatkan. 1 2. Kita lambatkan. 1 1 1 2. Nah, begitu ya. Jadi digital echo ini sudah bekerja pada BSX A7. Kita coba dengan musik. Kita putar musiknya. Satu, tetap bekerja. 1 2 3. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Oke, dengan demikian sudah bisa digunakan untuk karaoke dengan efek reverb dan efek echo. Demikian video dari saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa jika suka dengan video ini silahkan di like, silahkan di subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa.